Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindiani Hayati dengan NPM 2050640 untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu Pendidikan Seni Musik Sekolah Dasar. Berikut adalah video pembelajaran mengenai seni musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan Ibu Rindi yang akan membahas tentang materi seni musik. Nah, adapun materi yang akan dibahas ialah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian seni musik. Musik adalah seni yang mengatur suara atau nada untuk mengandung ritme, lagu, dan harmoni. Nah, musik terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, harmoni, ritme, dan timbre. Musik melibatkan semacam fenomena intuitif, menciptakannya, menyempurnakannya, dan menyajikannya adalah sebuah seni. Kemudian, jadi musik itu sendiri merupakan salah satu cabang seni yang menggunakan media suara atau audio untuk mempresentasikan karya yang dihasilkannya. Nah, yang kedua yang akan kita bahas ialah guna dan manfaatnya seni musik bagi anak-anak. Yang pertama ialah multilingual, yang berarti mengembangkan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara kreatif. Nah, yang kedua multidimensional, yaitu pengembangan berbagai kompetensi termasuk konsepsi, apresiasi, dan kreasi melalui paduan yang harmonis antara unsur estetika, logika, kinestik, dan etika. Yang ketiga yaitu multikultural, yang berdampak pada berkembangnya kesadaran dan kemampuan mengapresiasi berbagai seni dan budaya Nusantara dan luar negeri. Ini adalah cara untuk membentuk sikap demokratis yang memungkinkan seseorang menjalani kehidupan yang beradab dan toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk. Selanjutnya, membuat musik di dalamnya berperan dalam pembentukan kepribadian yang harmonis untuk mencapai kecerdasan majemuk yang terdiri dari kesadaran interpersonal, spasial, musik linguistik, matematika, naturalistik, spiritual, dan emosional. Adapun lagi manfaat seni musik bagi anak ialah yang pertama dapat mengendalikan emosi, yang kedua membantu anak lebih fokus, yang ketiga ialah membuat anak lebih pintar, yang keempat ialah melatih keterampilan fisik, yang kelima ialah belajar disiplin dan sabar. Nah, apa hubungannya seni musik dan pada otak kiri dan kanan? Otak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain otak kecil, otak kiri, dan otak kanan. Bagian yang paling sering diakses manusia adalah belahan kanan dan belahan kiri. Hubungan dengan proses belajar pemikiran belahan otak kanan konsisten dengan jenis pengetahuan nonverbal seperti perasaan dan emosi, persepsi perasaan, kesadaran spasial, pengenalan bentuk dan pola, musik seni, kepekaan untuk warna, kreativitas, dan visualisasi saat otak kiri mengumpulkan pengetahuan atau fakta. Guru
penggunaan otak kiri dan kanan terlihat secara aktif atau langsung dalam pembelajaran. Jadi, ketika bahasa atau kata-kata digabungkan dengan musik atau gambar, atau ketika bahasa atau kata-kata adalah musik atau gambar, atau ketika kata-kata diucapkan dengan emosi menjadi lebih mudah untuk diingat atau dipelajari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi mengenai seni musik. Materinya kali ini yaitu tentang persamaan dan perbedaan seni musik modern dan seni musik tradisional. Adapun materinya yaitu mengutip dari buku Filsafat Nusantara, sebuah pemikiran tentang Indonesia 2020, karya L.A.S. Gunawan, salah satu perbedaan utama antara musik tradisional dan modern terletak pada alat musik yang digunakan. Selain alat musiknya, perbedaan musik tradisional dengan musik kreasi atau modern lainnya yaitu pembedanya terlihat dari bahasa, bahwa musik tradisional bahasanya masih menggunakan bahasa setempat, sedangkan musik modern yaitu menggunakan bahasa yang digunakan universal atau umum. Nah, instrumen atau alat musik tradisional berasal dari daerah tersebut seperti kecapi, rebana, gamelan, rebana, dan lain sebagainya. Sedangkan alat musik modern bersifat lebih modern seperti piano, keyboard, gitar, drum, dan lainnya. Nah, tujuan musik tradisional pun berbeda, sering digunakan sebagai pengiring acara ritual atau adat. Sedangkan musik modern sering digunakan untuk mencari keuntungan atau ekonomi. Nah, tempo musik tradisional juga mempunyai tempo yang cenderung lambat. Sedangkan musik modern mempunyai tempo yang lebih cepat. Dari fungsinya, musik tradisional difungsikan sebagai media berekspresi masyarakat daerah. Sedangkan musik modern difungsikan sebagai sarana aktualisasi dari individu atau kelompok. Apa saja persamaannya? Nah, persamaan musik tradisional dan musik modern. Yang pertama ialah dihasilkan dari sebuah ungkapan atau ekspresi manusia akan keindahan. Nah, ekspresi tersebut diungkapkan dalam bentuk suara bunyi atau alat musik. Yang kedua, sama-sama memiliki fungsi sebagai sarana hiburan aktualisasi diri, sarana ritual, dan pengiring tarian. Nah, yang selanjutnya ya Bu, apakah penting seni musik bagi anak-anak? Ya, karena seni musik dapat dilakukan atau suara lain yang diproduksi melalui alat multimedia yang menggunakan elemen, ritme, melodi, dan harmoni. Manusia sebagai makhluk yang mengetahui keindahan, nah, selalu terkait erat dengan dunia seni. Ketika ada orang, ada karya seni, dunia seni selalu mengikuti dunia manusia, baik dalam keadaan sempit atau di lapangan, keadaan suka atau duka, keadaan sedih atau bahagia, keadaan nyaman dan beresiko, keadaan lemah dan kuat, kemudian dari keadaan ketakutan dan kegembiraan. Itulah sebabnya seni tidak mengenal golongan, seni tidak mengenal strata, baik miskin maupun kaya, anak-anak, pemuda, dewasa, atau orang tua. Semua golongan manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan seni. Nah, hal yang sama berlaku untuk musik. Melalui kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, diharapkan berdampak pada perkembangan kesenian di daerahnya masing-masing. Kegiatan ini juga mampu menggali nilai-nilai seni musik tradisional dan modern, serta menciptakan desain baru berdasarkan seni daerah yang hidup dan berkembang di lingkungan. Nah, kali ini pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang fungsi musik sebagai sarana atau media
media. Yang kedua, fungsi musik sebagai sarana media pendidikan. Dan serta contoh lagu-lagu dari berbagai berikut ini. Nah, yang pertama kita bahas ialah fungsi musik sebagai sarana atau media. Yang pertama, musik sebagai sarana upacara. Nah, dalam kaitannya dengan upacara, musik digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan rangkaian upacara. Berbagai upacara menggunakan musik, termasuk upacara Sakatenan di Cirebon, Jawa Barat. Nah, dalam upacara ini masyarakat menggunakan gamelan sebagai alat musik pengiring dalam upacara tersebut. Nah, selanjutnya musik juga digunakan dalam upacara merapu di Sumba. Di sini orang menggunakan nyanyian sebagai sarana untuk memanggil dan membimbing roh untuk pergi ke pantai Merapu. Selanjutnya, musik sebagai sarana hiburan. Nah, adapun musik sebagai sarana hiburan banyak kita jumpai dalam berbagai kesempatan. Misalnya, saat musik dimainkan untuk membantu menghilangkan rasa lelah, ketika dia berada di tengah permainan, di mana musik pengiringnya, dan ketika ada ingin diperbarui. Sebenarnya masih banyak lagi fungsi musik dalam kehidupan. Namun, musik tidak hanya berhenti mengekspresikan ide dalam nada dan harmoni. Nah, seni musik juga memiliki lebih banyak makna dan fungsi. Yang ketiga, musik sebagai sarana pergaulan. Nah, musik merupakan bahasa universal yang mampu menciptakan perdamaian, solidaritas, kemanusiaan. Hal ini akan dapat mendukung terciptanya suatu media komunikasi di antara sesama manusia. Selanjutnya, musik sebagai sarana pertunjukan. Nah, musik sebagai sarana pertunjukan artinya musik dimaksudkan sebagai sarana komunikasi yang baik, dapat merelaksasikan otak dan hati kita. Dan musik juga dapat digunakan dalam pengaturan pertunjukan daerah, misalnya dalam tarian tradisional atau daerah. Nah, fungsi musik sebagai media pendidikan. Musik ini memiliki fungsi dalam lembaga pendidikan. Musik dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, dalam dunia pendidikan, musik dapat juga digunakan sebagai sarana pengembangan diri dan pembentukan karakter bagi siswa. Nah, hasil karya musisi ini juga dapat digunakan untuk memajukan nasionalisme di kalangan pelajar melalui lagu-lagu perjuangan musisi Indonesia. Nah, selain itu, penggunaan lagu populer ini juga dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan bagi siswa untuk meningkatkan toleransi antar suku, ras, dan agama. Nah, selanjutnya ada contoh lagunya, yaitu yang pertama Mencintai Tuhan. Contoh lagunya yaitu lagu syukur yang diciptakan oleh Hamut Tohar. Nah, yang kedua Orang Tua, ada lagu Kasih Ibu yang diciptakan oleh SM Muchtar. Yang ketiga ada lagu Tanah Air. Nah, judulnya contohnya seperti Tanah Airku yang diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, yang selanjutnya ada Alam Lingkungan. Contoh lagunya seperti Aku Cinta Lingkungan yang diciptakan oleh Uli Hari Rosad. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan keempat, kita akan membahas tentang notasi, interval nada, tangga nada, dan macam-macam tangga nada. Adapun materi kali ini yaitu yang pertama ialah notasi. Dalam Kamus Musik 2003 halaman 299 secara bahasa, notasi ada tulisan musik, lambang, tulisan musik. Sedangkan menurut Badudu 2003 244, notasi itu memiliki beberapa arti, yaitu sistem, lambang, nada yang menggambarkan bilangan, nada atau ujaran, dan proses pelambangan bilangan nada, ujaran dengan lambang. Jadi notasi adalah lambang nada pada tulisan musik.
Yang kedua, interval nada adalah jarak frekuensi antara nada satu ke nada yang lainnya, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Nah, setiap interval nada memiliki jarak yang berbeda-beda dan setiap interval nada memiliki nama tersendiri. Jadi, interval nada jarak dari satu nada ke nada lainnya diukur tinggi rendahnya. Nah, tangga nada adalah bentuk susunan nada yang berpusat pada nada dasar. Nah, yang selanjutnya ialah tangga nada susunan, bertingkat dan diturunkan dari nada-nada utama suatu sistem nada mulai dari dasar sampai ke 8, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, selanjutnya macam-macam tangga nada diatonis dan pentatonis. Nah, tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 7 buah nada. Tangga nada tersebut menggunakan 2 macam jarak nada, yaitu jarak 1,5. Bunyi khas yang dimiliki tangga nada diatonis biasanya diperdengarkan pada musik modern atau kontemporer. Adapun nada yang disusun dalam tangga nada diatonis adalah do, re, mi, fa, sol, dan la. Tangga nada diatonis juga terdiri dari 2 macam, yaitu tangga nada mayor, yaitu tangga nada diatonis mayor lebih mudah dipelajari. Tidak heran calon musisi kerap memainkan sebagai bentuk latihan, entah itu dengan lagu genre pop atau anak-anak. Susunan jarak nadanya contohnya itu 1, 1, 1,5, 1, 1, 1, 1,5. Tangga nada mayor berkesan bahagia dan bersemangat. Yang kedua, tangga nada minor. Nah, tangga nada diatonis minor ini terbagi menjadi 3 macam, yakni minor harmonis, asli, dan melodis. Nah, contoh lagu yang menggunakan diatonis minor adalah Syukur, Ayam Den Lampeh, Ibu Kita Kartini, Mengheningkan Cipta, Himne Guru, dan masih banyak lagi. Susunan jarak nadanya ialah 1, 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Tangga nada minor ini berkesan sedih dan kurang bersemangat. Nah, sedangkan nada pentatonis adalah tangga nada yang menggunakan 5 nada pokok, penta 5, dan tone nada dengan jarak yang berbeda-beda. Nada-nada dalam tangga nada pentatonis ini tidak terlihat berdasarkan jarak nada, tetapi berdasarkan urutan dalam tangga nada. Nah, tangga nada ini biasanya digunakan untuk memainkan lagu-lagu rakyat atau tradisional dengan alat tradisional pula. Nah, alat musik yang biasa dimainkan untuk tangga nada pentatonis adalah gamelan, gambang, kromong, calung, tipa, dan masih banyak lagi. Tangga nada pentatonis terbagi atas 2 tangga nada, yaitu selendro dan pelog. Tanda nada pentatonis pelog berkarakter hormat, hikmat, dan syahdu, sementara selendro lebih ceria, riang, gembira, dinamis, dan bersemangat. Nah, keduanya memiliki fungsi dan peranan yang berbeda. Nah, contoh penggunaan tangga nada pentatonis, pelog, dan selendro bisa diamati dari lagu-lagu rakyat. Penggunaan tangga nada pentatonis pelog ada pada Anak Nusak Asing, Macepet-cepetan, dan Gundul-gundul pacul. Nah, sementara tangga nada pentatonis selendro ada pada lagu Janger, Lil Ilir, Cincang Keling, dan TKT Dina. Nah, pada intinya tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Perbedaannya, tangga nada diatonis ialah tangga nada yang sering digunakan pada seni musik modern, sedangkan tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang sering digunakan pada musik tradisional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang tanda tempo, dinamika, serta birama. Nah, adapun materi pada hari ini yaitu yang pertama kita membahas tentang tanda tempo. Nah, tanda tempo ini merupakan tanda yang kerap digunakan untuk menunjukkan kecepatan dalam sebuah lagu, di mana para komposer dan pencipta lagu
lagu umumnya menulis tanda tempo di bagian kiri atas partitur di bawah penulisan dasar lagu. Nah, yang kedua ialah dinamika. Dinamika adalah salah satu unsur dalam musik yang penting. Nah, istilah ini digunakan untuk menandakan volume nada, apakah nada itu dimainkan secara pelan, lembut, atau nyaring. Nah, tanda dinamika ditulis menggunakan kata-kata dalam bahasa Italia. Dinamika ini juga berfungsi untuk menunjukkan emosi atau perasaan yang ada di dalam sebuah komposisi. Nah, seperti riang, sedih, atau datar. Dengan kata lain, dinamika juga berguna untuk menunjukkan nuansa lagu. Nah, ada beberapa jenis dinamika dalam musik, yaitu pianissimo atau PP, suara yang dihasilkan sangat lembut. Yaitu yang kedua piano, suara yang dihasilkan lembut. Yang ketiga mezzopiano atau MP, suara yang dihasilkan agak lembut. Yang keempat yaitu mezzo forte atau MF, suara yang dihasilkan agak nyaring. Forte atau F, suara yang dihasilkan nyaring. Fortissimo, suara yang dihasilkan sangat nyaring. Yang ketujuh ialah crescendo, suara yang dihasilkan bertahap nyaring. Descrescendo yaitu suara yang dihasilkan bertahap lembut. Nah, yang ketiga kita bahas tentang birama. Nah, secara etimologi birama disebut juga dengan ketukan-ketukan, sedangkan secara terminologi birama bisa diartikan sebagai ketukan yang datang secara berulang-ulang dengan teratur dalam waktu yang sama pada musik dengan penulisan dibatasi garis-garis vertikal. Jadi bisa disimpulkan bahwa tanda birama merupakan suatu tanda yang menunjukkan jumlah ketukan dalam satu baris birama. Nah, macam-macam birama. Yang pertama ada birama 4/4. Artinya apa? Artinya dalam tiap-tiap batas garis yang dinamakan satu birama ada 4 ketukan dengan hitungan 1, 2, 3, dan 4. Dalam tiap ruas birama terdapat 4 buah not atau 1/4. Nah, pola ketukan birama 4/4 ini ialah ada di atas. Nah, ditandai dengan yang ke B, lihat titik. Nah, ada ya 1, 2, 3 atau T, K, K. Nah, T itu apa, Bu? T itu tepuk tangan. Kalau K, hentakan kaki. Biasa divariasikan dengan T atau K dengan P, yaitu tepuk paha, M tepuk meja, TD tepuk dinding, sedangkan TB tepuk bangku. Selanjutnya, nah kita bisa lihat nanti ada contoh birama 4/4. Selanjutnya yaitu birama 3/4. Artinya apa? Artinya dalam tiap-tiap batas garis yang dinamakan satu birama ada 3 ketukan dengan hitungan 1, 2, dan 3. Dalam tiap ruas birama terdapat 3 buah not 1/4. Nah, pola ketukan birama 3/4 hampir sama dengan 4/4, tetapi di sini ditandai hanya 3 ketukan saja. Selanjutnya, nah birama 2/4 artinya apa? Nah, birama 2/4 artinya dalam tiap-tiap batas garis yang dinamakan satu birama ada 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2. Dalam tiap ruas birama terdapat 2 buah not 1/4. Nah, kita bisa lihat contohnya pola 2/4 atau bisa disebut dengan pola ketukan. Sekian yang materi-materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa jaga protokol kesehatan serta jangan lupa bantu orang tua dan sholat 5 waktu. Nah, sebelum ditutup materi pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.